Oke guys, kembali lagi bersama saya setelah kemarin saya tidak buat video ya sehari. Ya hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabar kalian dan kabar portofolio kalian guys? Ya hari ini sih IHSG merah ya, tapi nggak usah khawatir. Selama emiten yang kalian pegang atau kalian hold ya itu memiliki fundamental yang bagus dengan ditunjukkan dari laba yang meningkat begitu tiap kuartalnya. Kemudian yang kedua bagiin dividen jumbo. Karena itu adalah intisarinya atau hal yang paling penting ketika kita masuk di bursa saham atau ketika kita ngemodalin suatu emiten guys. Jadi itulah yang paling penting ya. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua dividen. Udah pegang itu aja. Jadi kalian aman, tenang ya. Meskipun IHSG merah berdarah-darah gitu, tapi kalian tetap tenang karena ada dividen di situ yang kita dapatkan begitu. Oke, hari ini hari Selasa guys, tanggal 11 Oktober jam 8 kurang 15 malam ya. Ya, kita akan membahas saham dari requestan lagi ya, yaitu saham properti Modern Land Realty atau MDLN ya, MDLN. Jadi ini bergerak memang di bidang pengembangan properti di sini ya. Produknya contohnya ya, ini Kota Modern, Jakarta Garden City, kemudian Modern Hill, Purimas juga ya, Cikande ya, kemudian Golf dan Heritage. Beberapa anak perusahaannya ini oke, didirikan sudah sangat lama banget nih 1983 begitu. Oke guys, ini kan saham properti ya, dan ini didirikan 1983. Artinya sebelum krisis moneter guys. Ketika suatu perusahaan properti ataupun semua perusahaan ya, tapi khususnya ini properti begitu, kan 1998 1999 itu kan uh, suku bunga itu kan naik gede, naik tinggi. Nah, itu untuk menangani inflasi. Ketika suku bunga naik gede, jadi biaya oh sorry, untuk penjualan dari properti itu mengalami penurunan, guys. Pasti itu. Karena memang permintaan dari masyarakat terkait dengan penurunan properti ini ya dipicu oleh suku bunga yang tinggi juga. Semakin gede suku bunganya, semakin lesu juga masyarakat untuk membeli properti begitu. Nah, ketika si MDLN ini sudah melewati masa krisis moneter begitu, yang inflasinya cukup gede banget ya, sampai ratusan persen begitu, dan dia bisa melewatinya dan juga bertahan sampai sekarang. Nah, itu satu hal ya, dari berbagai hal yang harus kita acungi jempol guys. Seperti itu. Karena dia bisa bertahan sampai sekarang. Sudah bisa melewati masa krisis moneter. Apalagi ini saham properti begitu ya. Ini bagus sih ya. Itu keuntungannya. Kemudian sektornya properti, emiten, tanggal IPO-nya 1993. Nah, ini apalagi dia udah lama banget ya di bursa saham. Kemudian kapitalisasi 1,39 T ya bagus ya, ini sampai triliunan. Kemudian pemegang saham di atas 5%, kita fokus di masyarakat itu sebesar 44% guys. Ya, 44% ini cukup liquid ya. Di atas 30% dan di bawah 50%. Ini worth it ya. Kalau segini harganya, apa namanya, jumlah saham yang beredar di masyarakatnya. Segini sih worth it. Kemudian ini nama-nama dewan komisaris, direksi, nama anak perusahaan, oke. Income-nya ya sebagian besar itu 51% itu didapatkan dari rumah tinggal dan ruko kayak gitu. Oke, kemudian tanah juga nih yang kedua ya, 42%. Nah, di sini kan dia kan punya ruko nih guys, dan juga rumah begitu ya, seperti perumahan begitu. Nah, ini kan resesi, bukan belum resesi sih sebetulnya ya. Saya juga nggak setuju kalau 2023 itu resesi guys. Kenapa? Karena memang eh, betul ada penurunan ya, ada penurunan eh, apa ya daya beli masyarakat begitu. Tapi tidak lebih parah ya. Saya rasa ya, ataupun saya melihat di berita-berita tidak lebih parah daripada 1998 begitu ya. Jadi resesi-resesi yang sudah kita lewati 2008, kemudian Covid 2020 itu tidak lebih parah ya dari 1998 begitu. Artinya menurut saya sih untuk yang dikatakan dunia gelap di tahun 2023 itu
ya itu dari sektor keuangannya gitu loh. Tapi kalau dari sektor realnya, ya sejauh ini sih saya melihat, maksudnya saya membeli sesuatu begitu ya, barang-barang juga cenderung ya mungkin naik, cuman nggak kerasa begitu loh, ya. Nggak kerasa resesinya kalau kita melihat kemudian melakukan transaksi jual beli real di masyarakat ya nggak terlalu, eh, apa ya, nggak terlalu besar banget begitu loh resesinya, nggak terlalu kerasa banget gitu. Jadi tenang aja guys ya, apalagi selama emiten yang kalian pegang itu fundamentalnya oke, nggak ada masalah ya, rutin bagiin dividen, nggak usah khawatir ya. Jadi jangan takut, dunia masih baik-baik saja, apalagi Indonesia ekonominya sedang kuat-kuatnya guys ya, pasti bisa menghadapi sih kalau Indonesia ini kayak gitu guys ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah, ini rumah tinggal dan ruko. Oke. Nah, di sini kan, memang ya dari segi suku bunga sendiri kan udah naik begitu ya. Nah, ketika memang, suku bunga naik, berarti seperti yang saya katakan tadi bahwa daya beli di masyarakat terkait dengan properti itu cenderung lesu. Nah, ini juga harus kita perhatikan nanti, apalagi ketika MDLN ini mengeluarkan laporan keuangan di kuartal 3-nya, guys. Ya, apakah labanya bertumbuh terus bertumbuh atau tidak? Ya, kita pantau saja begitu, ya. Nah, ini pergerakan harga sahamnya sejak IPO ya cenderung segini-segini aja ya, guys. Ya, kita lihat langsung untuk dalamannya. Laba bersih yang diatribusikan ke entitas induk 300 miliar, guys. Ini ada kenaikan jika dibandingkan dengan kuartal 1 ya, 2022 ya. Kemudian jika kita bandingkan dengan kuartal 2 2021 juga, dia malah minus 121 miliar, guys. Ya, artinya sih ini bagus ya kalau di kuartal 2-nya. Tapi dia paling gede memang di kuartal 4 2021 sekitar 418 miliar kayak gitu. Tapi mengalami penurunan berarti ya dibandingkan dengan kuartal 4. Ya, nanti langsung kita lihat bandingkan dengan dividen yield-nya. Kalau dividen yield-nya masih oke ya, sama dia membagikan dividen dan dividen yield-nya masih gede, ya masuk aja nggak apa-apa ya. Kemudian IPS 24 kuartalnya ya, pernya 4. Wah, ini bagus sih. Coba kita lihat nanti yang anualis ya. Return of equity 6%, 6 kali 2 berarti 12, guys. Berada di medium range ya. Sudah bagus tapi tidak terlalu wow banget ya kayak gitu. Tapi sejauh ini sih saham-saham properti yang sudah saya analisa sih baru ini ya ROE-nya yang, lumayan bagus lah ya, 12 persenan begitu. Kemudian kita lihat langsung di key statnya guys. Jadi harga sahamnya turun ya 1,8, memang banyak sekali yang turun ya, nggak cuman MDL ini juga. Pernya 1,93. Wah, ini kalau harga segini sih masih murah ya, kalau kita cuman analisa dari pernya aja. Kita lihat nanti untuk dividen yieldnya. Kemudian potensi EPS 56 guys, ini anualis ya. Nah, dia bagian dividen nggak nih guys? Nah, itu masalahnya ya. Coba kita cek di RTI data dividennya. Tapi sejauh ini sih ini masih oke ya, masih worth it untuk saham properti ini MDLN. Tapi kalau dari segi dividen kita lihat di sini, ya dia tidak membagikan dividen guys. Nah, ini dia ya. Oh, bentar. Ini tahun 2008. Oh, terakhir tahun 2018 guys. Ya. Tapi memang 2021 dia minus EPS-nya. 2020 juga minus banyak ya. Kemudian 2019 33 tapi dia tidak bagian dividen. Terakhir itu 2018 dan 2017. Nah, ini kan nggak ada datanya nih dia EPS-nya berapa. Jadi dia kita nggak bisa asumsikan, dividen yield-nya berapa guys untuk prospeknya begitu. Cuman kalau kita coba pakai, kalau dia bagiin 30% 50% ya guys ya. Oke, coba kalau kita bandingkan. Ini kan dia kan punya anualis EPS-nya adalah 56 di sini. 56 EPS-nya berarti dikali dengan 30%, dapatnya 16,8. Ini adalah potensi dividen
ya ketika dia bagiin DPR sebesar 30%, guys. Maka kita hitung untuk dividen yieldnya dibagi dengan 109. Oke, 15,4%. Ini adalah potensi dividen yield ketika MDLN ini ya, itu membagikan dividen dengan DPR sebesar 30%. Ya. Karena di RTI nggak ada datanya nih guys ya, terkait dengan DPR-nya berapa aja di tahun 2018 dan 17. Begitu, maka kita asumsikan segini nih. Nah ya otomatis kalian pantau RUPS-nya. Dia bagiin dividen nggak? Dan berapa persen dividennya dari total laba bersih semuanya? DPR-nya berapa? Tapi sejauh ini, kalau dia bagiin 30% aja ya guys ya, yang 70%-nya untuk ekspansi, harga segini masih murah. Kayak gitu. Tapi dengan syarat dia bagiin dividen minimal 30% guys. Gitu. Nah kalau dia bagiin dividen 50%, dapatnya berapa? 56 dikali 50%. 128, dividen yield-nya 109. Iya kan, gede banget sih ini ya. Tapi kalau dia bagiin dividen segini, saya masuk guys. Ya, saya masuk. Saya berani masuk di properti. Kenapa? Karena memang dividennya masih gede, 25%. Minimal kalian bisa dapat return setahun itu 25% itu udah hebat banget itu. Nah, itu loh guys. Ya. Tapi ini dengan asumsi dia bagiin dividen dengan DPR 50%. Kalau 30% dia masih worth it ya. Dividennya tadi 15%. Nah, itu guys ya. Cara fundamental sih tadi menurut saya berada di medium range ya. Tapi untuk dividennya dia terakhir bagian dividen itu 2017 dan 2018. 2019, 20, 21 dan 22, 22 belum ya. Nah, sampai 21 dia belum pernah bagian dividen lagi, guys. Tapi seenggaknya kalau dia bagian dividen 30% aja minimal, itu saham ini masih kemurahan, masih salah harga. Begitu, guys. Ya. Nah, itu dari segi fundamental. Nah, sekarang kita masuk segi teknikalnya, guys. Nah, jadi intinya kita kan sebagai investor ya, harus pintar-pintar cari saham. Ya, kita dapat apa? Dapat return apa dari saham yang kita modalin itu begitu loh. Ketika dia mendapatkan laba yang gede, kita dapat apa? Kecipratan enggak begitu. Kan kita juga nanemin modal di situ kayak gitu. Kalau nggak dapat apa-apa sih ya mendingan cabut aja guys kayak gitu. Ya, oke, ini cenderung oh ya ada ada bar chart begini ya. Ini dia bakal sideways ya. Di sini take profit begitu. Di sini ada moving average ya. Oke, ini cenderung bearish ya dari 16 September nih. 13 September cenderung bearish kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sini 20 Mei dia masih bullish sih. Masih bullish. Coba uh, kita kasih trend line ya, guys. Oh iya, udah patah tren ya, guys ya. Kalau kita coba dari sini ya sebetulnya masih bagus sih. Nah, di sini aja. Oke. Kemudian sini oke. Kita pindahkan dulu, geser dikit. Oke. Nah, sini ya untuk area supportnya ya ini dia masih cenderung sideways guys ya. Dia masih cenderung sideways, paling enggak minimal dia harus bisa menembus 130 lagi guys. Baru dia bisa bullish lagi ya. Jadi dia cenderung sideways nih. Ini titik terendahnya nih di sini 100-an ya guys. Ya kita cari supportnya aja.
berarti terendahnya ada di 100. Oke, horizontal line. Nah di sini 1, ini kita kasih warna merah aja ya. Kemudian nah sini ya 100 ya, berarti ya 100 sampai 102 lah, itu support yang pertama ya guys ya. Support yang pertama ada di area 100 sampai 102. Kemudian yang support yang kedua ada di area sini 85 ya, 85 sampai 86. Nah 86 lah ya. Nah 86 guys. Support yang ketiga pastinya di sini, jauh banget sini ya, 60-an guys. Nah itu, nah ini hati-hati guys, sejauh ini dia tidak bagi dividen, tapi kalau dia bagi dividen sih saya yakin bakal bullish. Kenapa? Karena memang minimal 30% aja ya, pasti itu akan ngacir. Dividen yieldnya masih gede gitu loh. Kalau dia bagiin DPR 30% guys, ya dia mah 130 aja saya yakin bakal lewat. Ya dividen yieldnya tadi 15%an, itu untuk saham properti udah bagus banget gitu loh. Apalagi dia bagiin 50%, dividen yieldnya 25%, itu melebihi dividen yield batu bara guys, saham batu bara begitu. Itu sih guys, ini 3 supportnya guys, ada di area 100, 86 dan 63. Kemudian area resistnya yang pertama ya, take profitnya 136 yang pertama ya, 136. Kemudian 140-an ya, 136 sampai 140-an lah ya. Kemudian ada lagi enggak? Ya belum ada sih ya, ya mungkin itu sih. Oh ada lagi nih di sini, coba kita geser dulu ya. 2021 dia pernah mencapai segini ya. Nah ini ya guys ya, hati-hati ya guys. 2021 dia IPS-nya berapa nih? 2021 coba kita lihat RTI lagi ya guys. Kita bandingkan, oh 2020 ya. 2020 MDLN. Iya, 2020 aja IPS-nya minus guys ya. Hati-hati ya. Jangan sampai kalian kena pom-pom ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Padahal nggak ada dividen, tapi sahamnya bisa ngacir segini sampai harga 300-an sih. Kalau menurut saya sih pom-pom aja ini. Kenapa? Karena dividennya zong begitu loh, nggak ada. Apalagi dia ekuitasnya minus lagi. Nah itu hati-hati guys ya dengan orang-orang seperti itu ya, dimana saham yang nggak bagiin dividen begitu dan fundamentalnya negatif begitu, tapi dia diminta untuk semua orang masuk seperti itu ya. Hati-hati itu, jangan sampai duit retail nanti dibawa kabur sama dia. Nah itu guys ya, menurut saya sih target terdekat ya 136 sampai 140-an guys, itu sih. Sama dia nggak jatuh dari sini 100, area 100 sih masih aman sih. Dia cenderung sideways. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita. Tetap hati-hati ya guys ya, di IHSG yang belum menentu ini ya, isu resesi di mana-mana begitu. Tetap hati-hati, tetap pilih emiten yang sekiranya bagus begitu untuk dipegang ya. Kemudian kalau kalian memang terbantu dengan video ini, boleh mungkin di subscribe ya guys ya, subscribe. Kemudian dilihat video saya yang lain ya guys. Ya tetap cuan, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.